Pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai visa on arrival, dan juga yang berkaitan dengan KITAS. Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Dan saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Arahan presiden ini bukan, kalau saya baca dalam tanda kutip, bukan mau mengganti, tapi lakukan terobosan-terobosan agar bisa dilakukan percepatan. Kalau saja penerimaan devisa negara kita dari sektor pariwisata itu bisa ditingkatkan menjadi 400 triliun atau melebihi Thailand, hal-hal lain lebih mudah. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang isu visa. Baru-baru ini Bapak Presiden bicara tentang visa di Indonesia yang prosesnya begitu lama, pengennya jadi cepat, dan kali ini yang kena batunya adalah imigrasi. Untuk itu kita mengundang Bang Darmizal. Beliau adalah Ketua Umum Relawan Jokowi. Nah, kita ingin tahu sebetulnya langsung dari Relawan Jokowi ini pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau Presiden terkait dengan visa, KITAS, dan prosesnya yang begitu panjang ini bagaimana sesungguhnya gitu. Karena di media kita juga baca beberapa hari sebelumnya Bang Darmizal yang Ketua Relawan Jokowi ini baru ketemu dengan Bapak Presiden di Istana Bogor, yang waktu itu bicara tentang potensi pariwisata, penerimaan pariwisata kita untuk Indonesia itu 400 triliun. Nah, apakah ada kaitan ini antara yang disampaikan oleh Presiden dengan statement Presiden yang kemudian mengagetkan kita semua gitu? Tapi karena itu sebelum kita mulai, kita salam anti Covid dulu. Tos alu gada. Tos alu gada. Apa lu mau, gua ada. Pokoknya libas semua deh. Apa aja. Orang bicara apa, kita bisa jawab apa. Tapi yang penting ini isu nasional. Ya. Untuk kebaikan bangsa dan negara. Yes. Nah, Bang, waktu di Istana Bogor, Abang bicara 400 triliun itu gimana? Bisa ceritain? Iya. Begini. Ini enjoy aja lah ya. Supaya nggak ada yang dipecatkan gitu. Emang ada yang dengan... Iya kan, kemarin sudah ada perintah presiden kan. Kalau nggak bisa dibereskan, ganti ini, ganti itu kan. Nah, kalau kita sih solusinya gimana supaya tidak ada yang diganti, yang diancam untuk diganti bekerja lebih punya energi. Karena ini bisa menjadi trigger. Apa yang jadi perintah presiden itu adalah trigger bagi yang berkewajiban, ya bagi orang berwenang untuk bergerak dengan endurance yang lebih tinggi. Ada hubungannya yang disampaikan Presiden ini dengan apa yang Abang laporkan di Istana Bogor? Ya, korelasinya kan sangat erat. Korelasi sangat erat. Karena begini, saya sampaikan ke Bapak Presiden waktu itu di Istana Bogor bahwa Indonesia berpotensi menjadi leader penerimaan devisa negara sektor pariwisata di Asia, bukan hanya ASEAN. Kenapa? Beberapa hari sebelum saya sampaikan apa yang menjadi pikiran kami selaku pimpinan Rejo ke Presiden, di mana Indonesia baru saja diakui sebagai negara terindah di dunia
Ada 10 negara yang dikategorikan indah. Nah, Indonesia menempati nomor 1 di dunia. Itu kalau nggak salah media Inggris ya. Media Inggris ya. Kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia, mesti ada korelasi yang erat dengan penerimaan devisa negara. Karena segala yang indah di dunia itu adalah gambaran surga yang ada di dunia. Tentu semua orang ingin melihat, ingin menikmati keindahannya itu. Orang akan rame-rame datang. Orang yang punya uang, orang yang punya kekuatan daya beli, purchasing power, tentu akan datang ke Indonesia. Karena Indonesia indah. Ya. Karena Indonesia ramah. Karena Indonesia penuh dengan berbagai hal yang tidak ada di negara lain di dunia. Banyak sekali. Namun faktanya ternyata walaupun Indonesia indah, yang datang ke Indonesia masih kalah di ASEAN jumlahnya. Itu satu hal yang membuat saya selaku pimpinan Rejo dengan kawan-kawan lain berpikir ulang. Setelah kita antar Jokowi menjadi presiden, tentu kita harus mengawal. Apakah mengawal itu membela ketika beliau diserang orang, atau kita mengawal dengan memberikan dukungan-dukungan yang konstruktif? Ya. Sebelum Abang lanjutkan, biar masyarakat Indonesia ini lebih memahami masalah indah tadi. Indonesia kan negara terindah di dunia. Logikanya tadi yang Abang sampaikan, kalau Indonesia negara terindah di dunia, tentu orang akan berbondong-bondong untuk mengunjungi Indonesia. Kenyataannya kan tidak. Logikanya turis Indonesia tinggi jumlahnya. Ya. Tapi Indonesia terindah dunia, turis yang terbanyak itu kok Thailand, bukan Indonesia. Turis yang banyak itu kok Malaysia, bukan ke Indonesia. Turis yang banyak itu kok ke Singapura, bukan ke Indonesia, gitu kan. Nah, karena begitu terjadi, pasti ada yang nggak beres nih di Indonesia, kira-kira gitu kan? Itulah paradoksnya yang ingin disampaikan oleh Rejo sebagai satu solusi. Oh, ke Presiden? Iya. Setelah kita kaji. Tapi Pak Presiden tahu kalau Indonesia kalah dari Thailand, Malaysia, Singapura gitu. Mestinya Presiden itu tahu. Tapi kan kita juga harus paham, Presiden bukanlah Superman yang serba tahu semuanya. Tapi Presiden membutuhkan super tim agar beliau bisa tahu segalanya untuk dicarikan solusinya. Hari ini kita tahu, Indonesia dibanding pemerintahan sebelumnya, Indonesia hari ini telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk capaian penerimaan devisa yang dahsyat itu. Apa aja tuh Bang infrastrukturnya? Ya, infrastrukturnya seperti jalan, bandara, pelabuhan, destinasi pariwisata, yang super destinasi kan udah ada. Tapi masih kalah kita dengan negara tetangga. Untuk jumlah wisatawannya. Thailand, kita tahu berapa sih destinasi unggulan di Thailand itu? Dikit banget. Kita tahu. Thailand punya nggak sungai-sungai yang indah dengan air terjunnya yang aneka ragam? Nggak punya. Kita tahu. Thailand punya nggak danau-danau yang beraneka warna seperti di danau atas, danau di bawah, danau Di Rinjani Sumatera dan Barat. lain-lain. Iya. Kita tahu. Nggak punya. Dan Indonesia punya. Kita tahu. Ada nggak negara lain yang seperti di Papua, indah lautnya, Raja Ampat, dan lain-lain? Kita tahu. Indonesia punya Komodo. Ya. Tapi kenapa? Nah, pasti ada yang salah. Nah, ada yang salah. Rejo ngelihatnya di mana nih salahnya, Bang? Kesalahan ini adalah sesuatu yang berlarut-larut dari masa lalu. Contoh kita bisa lihat di sini, salah satu di antaranya ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang dibuat oleh era sebelum Jokowi jadi presiden. Oh, undang-undang tentang Kepariwisataan. pariwisata. Ini kan nggak jelas nih. Pemerintah pusat ditugaskan begini-begini, pemerintah daerah tugaskan begini. Pemerintah pusatnya siapa?
Kan mesti jelas dong. Apakah Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C atau apa gitu. Ini nggak jelas, hanya disebut pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi gara-gara undang-undangnya nggak jelas, pariwisata kita kalah jumlahnya dari Thailand. Undang-undang itu kan harus terbitkan lagi derivatifnya ke bawah, yaitu peraturan menteri kah, peraturan gubernur kah, peraturan bupati kah, yang membuat orang bisa menjadi nyaman berkunjung. Nah, gitu ya. Thailand itu devisanya dari sektor pariwisata pada tahun 2021 kemarin itu 930 triliun. Oke. Malaysia 282 triliun. Singapura yang penduduknya cuma 6 jutaan sekarang. iprit gitu ya, sedikit sekali. Tapi dia penduduknya lebih kecil dari jumlah penduduk. Kabupaten Bogor. Ya, jumlah penduduk DKI siang hari lah. Iya. Lebih kecil. Mereka dapat devisa dari sektor pariwisatanya 278 triliun. Indonesia berapa, Bang? Indonesia 197 triliun. Negara terindah di dunia loh. Oh ya? Ya. Jadi, jauh banget bedanya. Jadi kalau kita analogikan ya, wanita tercantik di dunia, gitu ya. Tapi ada Indonesia. ya ini ada lomba orang-orang tercantik. Indonesia adalah orang tercantik di dunia, kira-kira kan gitu. Tapi kok yang meliriki cuma sedikit, yang memandangnya cuma sedikit, yang dipandang adalah tempat-tempat lain. Pasti ada yang salah. Kenapa sedikit dipandang? Jangan-jangan banyak yang pengen mandang, tapi nggak bisa masuk. Itu dia. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kita tahu ya. Pada era sebelumnya Pak Jokowi juga ada Kepmen kalau nggak salah yang terbitkan tentang bebas visa. Oke. Bebas visa yang datang ke Indonesia dari berbagai negara. Bebas visa yang tidak terkontrol itu bisa menyulitkan. Ya. Orang datang ke Indonesia dengan hanya nenteng ransel sebagai backpacker, uang seadanya. Karena visanya bebas, sampai di sini menjadi beban bagi pemerintah. Dalam hal ini kan imigrasi yang ketiban pulung. Ya. Ya kan? Jadi untuk ngejawab yang tadi agar pariwisata kita naik nih, bebasin aja masuk Indonesia gitu ya. Itu yang Begitu bebas masuk Indonesia, backpacker dan masalahnya banyak. banyak masalah, mereka bikin masalah. Coba aja lihat, coba aja. Saya bertemu dengan Pak Menteri Kemenkumham, saya bertemu dengan Dirjen Imigrasi, sedih mereka. Karena banyak masalah. Bang, kita punya PNBP yang tadinya segini, sekarang tinggal segini, Bang. Loh kok bisa? Sebagian PNBP kita untuk mendeportasi orang-orang yang bermasalah datang ke Indonesia, Bang. Mengkarantina mereka segala macam, Bang. Berarti untuk meningkatkan jumlah pariwisata yang datang, jumlah turis yang datang, bebas visa itu bukan solusi. Bebas visa itu perlu dikoreksi. Karena yang dibutuhkan orang datang ke Indonesia adalah orang-orang yang punya spending of money. Orang yang punya purchasing power. Karena negara kita indah. Mereka belanja di tempat yang indah ini dengan uangnya yang banyak. Bukan mereka datang ke Indonesia kemudian bikin kegaduhan dan kita membiayai mereka pulang. Oke. Berarti Rejo usulkan, udah sampaikan itu ke Presiden atau ke Pak Menteri? Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, Pak Presiden, Indonesia dalam jangka waktu yang dekat, kami membuat satu kajian bersama Asita. Maka 400 triliun itu bisa diperoleh Indonesia dalam waktu yang dekat. Apabila satu, bebas visa itu dilakukan perbaikan, visa on arrival juga dilakukan perbaikan, kemudian kemudahan orang untuk membayar visa ketika mereka mendaftarkan visanya untuk berkunjung ke Indonesia. Ini kan coba sekarang bagaimana sulitnya orang mendaftar atau mendapatkan visa Indonesia. Kita bandingkan dengan Turki ya.
Iya, ya. Atau dengan Thailand gitu. Thailand agak sedikit lebih lambat kalau nggak salah dari Turki. Turki dengan waktu 3-5 menit sambil tidur-tidur, ngopi-ngopi mereka kita pengen Turki. Mereka bisa Cepat banget udah ya. apply visanya. Asik banget ya. Asik banget. Jadi sambil ngobrol-ngobrol pengen ke Turki, apply visa sendiri. Betul. Indonesia belum. Begitu kan apply visa itu kan mesti bayar. Dari kartu kredit mereka bisa Langsung bayar. chip in di situ, langsung bayar. Nah kita problemnya apa? Ada sistem pembayaran kita yang tidak bisa, yaitu kalau nggak salah namanya Simponi Himbara ya. Sistem sistem pembayaran online di bank-bank Himbara kita. Oh. Sulit. Maksudnya gimana Bang itu? Iya, kan kalau umpamanya orang dari Rusia mau datang, mereka kan bayarnya pakai rubel karena di negara mereka. Imigrasi udah buat juga visa online gitu. Kayak Turki. Mestinya kita meminta, kan bukan hanya imigrasi ya, bukan hanya imigrasi. Imigrasi bikin umpamanya, tapi ada handicap di tempat lain. Saya melihat ini ada ini sengaja buka ini nih. Nah ini nih. Satu yang kita lihat nih. Orang tertarik masuk ke Indonesia. Iya. Ya. Tapi begitu dia melihat antri nih. Antri panjang. Apa kemudian dia bilang, lain waktu aja deh, ini masih panjang antri. Capek, Ya kan? capek Katanya. Kayak di bandara gitu ya. Nah, yang terjadi hari ini, orang datang, ini seperti begini. Padahal yang kita inginkan adalah ini. Ada kenyamanan, ada kebersihan, ada aneka ragam pelayanan yang baik gitu ya. Bayar mahal pun nggak apa-apa, tapi nyaman. Gitu. Oke, nah seperti ini. Orang sambil ngopi-ngopi gitu. Iya, bisa apply visa. Mereka apply visa. Begitu dia apply visa, dicit kartu kreditnya udah bayar, masuk ke bank kita gitu. Nah, gitu kan? Ini banyaknya. Nah, ini saya lihat. Ini ada 12 pilar ya. Tuh, 12 pilar utama pariwisata. Ini harus menjadi satu hal yang terintegrasi agar ada kemudahan secara menyeluruh untuk mendapatkan visa untuk masuk ke Indonesia, sehingga orang-orang kaya, orang-orang yang punya gengsi itu ketika mereka datang ke Indonesia mereka tidak sulit, mereka tidak antri. Nah, kalau memang gampang begitu, kenapa imigrasi nggak bangun sistem visa online aja? Ya, saya udah bicara dengan Bapak Dirjen Imigrasi, semangatnya luar biasa. Anak muda ini, dia seorang profesor, ahli hukum, tentu dia juga mengetahui seluk-beluknya. Bagaimana bisa melakukan proses e-visa yang secara totali dibangun berbasis kepada sistem IT. Bukan setengah-setengah. Ya. Kalau setengah-setengah juga akan menyulitkan, nggak boleh. Beliau mau? Dia sedang bersemangat dia. Mudah-mudahan dengan adanya perintah presiden dalam sidang rapat terbatas itu, kalau nggak bisa beradaptasi dengan kecepatan waktu, udah ganti. Nah, ini sebetulnya arahan presiden ini bukan, kalau saya baca dalam tanda kutip, bukan mau mengganti, tapi lakukan terobosan-terobosan agar bisa dilakukan percepatan. Kalau saja penerimaan devisa negara kita dari sektor pariwisata itu bisa ditingkatkan menjadi 400 triliun atau melebihi Thailand, hal-hal lain lebih mudah. Umpamanya, karena kita punya dana yang cukup dari sumber lain, ya bisa saja pemerintah berpikir ulang ketika belum terjadi, yaitu menaikkan harga BBM yang tujuannya menutup subsidi. Ada kok sumber lain. Jadi, oke. Karena ada sumber lain, ya semestinya BBM ya bisa ditunda subsidinya, pengurangan subsidi itu bisa ditunda, atau kalaupun ya naiknya sedikit gitu. Karena ada sektor lain yang masuk ke cadangan devisa kita untuk menutup kekurangan APBN. Ini naik, ini kan bisa dibalance kan gitu. Kira-kira jadi poin yang ingin Abang sampaikan, pemerintah itu sebetulnya nggak perlu menaikkan harga BBM kalau ada pemasukan dari pariwisata. Istilahnya dari dulu itu kan selalu kita gunakan penyesuaian. Oke lah, penyesuaian harga.
Tapi harus ada momen. Semua hal yang benar disampaikan pada waktu yang salah bisa menjadi problem. Jadi abang ngelihat kenaikan BBM, melenceng dikit nih. Ya. Abang ngelihat kenaikan BBM ini salah? Itulah kecintaan Rejo kepada Bapak Presiden. Ya. Belum ada aksi, kita udah menyampaikan, Pak Menteri, Pak Menko, ntar dulu deh naikkan harga BBM-nya. Momennya belum tepat. Kenapa momen belum tepat? Coba cari resources lain dulu untuk menutup kekurangan devisa negara, cadangan devisa umpamanya APBN, umpamanya sektor lain. Atau hal yang paling dekat lah, kita kan mau G20 nih, presidential sebentar lagi. Dampaknya apa? Ternyata sekarang BBM kan sudah dinaikkan. Ya. Coba apa yang terjadi Oh sekarang? ya, beberapa waktu lalu abang bicara ke media ya, Ya. supaya Dan presiden menunda gitu ya kita kenaikan menyampaikan BBM. itu atas kecintaan kita, atas partisipasi, keinginan Rejo untuk berpartisipasi, memberikan ya mungkin tidak solusi ya, tapi kan tidak semua hal seketika bisa dilihat oleh presiden kalau tidak ada yang ingatkan gitu. Ya. Nah, Memang dengan naiknya BBM sekarang, gimana memang Rejo ngelihat? apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan menaikkan BBM ini, jika dibanding dengan pemerintah sebelumnya yang naiknya sekian ratus %, ya tidak ada apa-apanya. Hanya persoalan momen saja. Kita baru saja selesai dari pandemi, baru aja mau bergerak ekonomi, kemudian kita mau menyambut presidensial G20, kita butuh stabilitas inflasi. Kalau inflasinya naik, terkerek, kan kita udah mengalami dari dulu. Kadang-kadang malah orang berpikir ya, tiap pemilu itu pasti naik harga BBM. Iya. Kalau di Orde Baru dulu naikkan harga BBM, aspal jalan kan gitu. Iya. Aspal jalan tiba-tiba diperbaiki karena bentar lagi masuk pencoblosan. Nah, kalau sekarang era pasca reformasi ini kan kita coba lihat deh literatur yang ada. Mau pemilu ada saja naik BBM. Nah, kalau tidak dinaikkan, memang konon kajiannya tidak pas, gitu kan. Tapi kita juga perlu melihat momen gitu. Momennya ketika saya menyampaikan di media meminta ditunda penyesuaian harga BBM itu setidak-tidaknya pasca G20 itu, sehingga inflasi kita stabil gitu ya, harga tidak terkerek naik, kunjungan wisatawan juga maksimal. Sekarang apa? Dengan naiknya harga BBM, inflasi naik, Ya. demo di mana-mana. Inflasi naik, harga naik, demo di mana-mana, wisatawan kadang-kadang ogah dia datang ke tempat yang berpotensi menurut mereka akan ada gaduh. Padahal kan biasa aja demo-demo itu. Tapi kan stigma yang terbangun. Stigma yang terbangun. Beda dengan negara lain seperti Thailand. Demo mereka itu justru menjadi objek kunjungan pagi wisata. Karena warna-warni kan. Mereka tidak gaduh. Coba lihat deh. Ya. Hari ini dikasih kesempatan warna kuning semuanya. Kelompok kuning demo. Besok kelompok merah demo. Kan gitu. Coba Jadi Thailand objek deh. wisata. Orang senang lihatnya. Kecuali ya Kalau begitu, tetap ada kewaspadaan. Tempoh hari kan juga ada itu di Thailand karena apa? Gaduh juga akhirnya kan. Karena ada kelompok-kelompok intruder yang mengacau. Yang mengacau itu hari yang bersama muncul pendemo yang berbeda. Nah, ini kan repot juga jadinya. Sudah menjadi kebiasaan saja demo-demo yang tertib masih juga gaduh. Apalagi demonya tidak tertib, banyak penumpang-penumpang gelap. Kalau nggak demo mereka nggak mendapatkan nasi bungkus umpamanya gitu. Ya. Nah inilah pendemo nasi bungkus ini yang membuat sulit keadaan. Sehingga wisatawan harga naik, inflasi naik, wisatawan menurun. Jadi himbauan presiden, bukan himbauan ya, perintah presiden untuk mempercepat visa ini itu dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan atau itu apa? Tentu pikiran apa yang menjadi perintah presiden sudah dibuat kajian menyeluruh. Pasti targetnya adalah Indonesia, negara terindah di dunia ini, bisa dikunjungi lebih banyak orang, wisatawan berkualitas. Itu intinya.
investor datang yang berkualitas, wisatawan untuk menikmati keindahan dengan purchasing power-nya yang kuat datang, para kaum terdidik yang ingin belajar datang. Jadi education tourism datang umpamanya. Banyaklah. Atau kan sudah ada juga rumah sakit yang bagus dibuat. Ya, Bali, medical tourism. Itu juga bisa datang. Tapi kalau ada pendemo-pendemo ini, sudahlah datangnya orang berkeinginan untuk kesehatannya, tapi ada pendemo dia takut terganggu kesehatannya. Mau jadi serangan jantung. Yes. Malah jadi serangan jantung. Ya. Malah menjadi gundah gulana mereka. Gitu. Oke, balik ke visa tadi Bang. Ketika Presiden minta visanya ini prosesnya dipercepat. Ya. Lalu imigrasi responnya apa? Bisa mempercepat visa itu secara online? Berapa hari yang lalu kita bertemu dengan Dirjen Imigrasi, juga dengan Pak Menteri, semacam kitas. Mereka sudah kerja itu. Kitas yang tadinya 14 hari, sekarang menjadi 4 hari. 2 hari proses apply-nya, kemudian 2 hari proses pembayarannya diberikan. Mereka billing dulu, baru proses lain dilakukan. Kalau dulu tidak, ya kan? Kalau dulu sebelum billing proses dulu. Kalau sekarang enggak, mereka bayar dulu baru lakukan proses. Tapi 4 hari itu masih terlalu lama Bang. Bisa nggak instan online gitu? Kan seperti ini ya, mana tadi? Ada 12 kan? Ada 12 kayaknya ya. Sektor terkait ya. Nah, sebetulnya bisa dilakukan lebih cepat dalam pikiran saya. Saya sampaikan juga ke Pak Dirjen, kan bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Tapi ini lumayan lah, dari 14 hari ke 4 hari. Ya lumayan. Ada kemajuan lah. Ada kemajuan. Tapi sambil masih tetap memperbaiki lama. Sistem, nanti bisa menjadi 2 hari. Perbaiki lagi semua menjadi digital, menjadi 1 hari. Kemudian operatornya sudah semakin canggih, sistem sudah berjalan, menjadi 2 jam. Bisa saja. Seperti negara-negara lain. Kenapa tidak gitu? Ya. Memang ada kendala Bang. Kalau bangun online itu ada kendala. Jangan-jangan putra-putri Indonesia nggak bisa bangun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita memang harus cepat beradaptasi. Kalau kita tidak berani cepat beradaptasi, nih saya aja udah 60 tahun lebih umurnya, masih saja ingin beradaptasi dengan keadaan ini. Dengan lingkungan. Dengan IT. Menyesuaikan diri. Gadget, menyesuaikan diri. Padahal dulu eranya Abang, gadget ini belum ada. Dulu eranya kita itu kalau main tuh bikin mobil-mobilan dari bola, dari jeruk Bali gitu, dorong sendiri. Buat sendiri. Kalau sekarang anak kita umur 11 bulan dia udah main gadget sendiri, dia udah main dia. Ya sebetulnya belum boleh gitu ya. Tapi itulah. Nah, kenapa kita yang sudah mulai maghrib gitu ya, tidak coba menyesuaikan diri. Nah, berikan kesempatan anak-anak muda untuk membangun sistem itu. Mereka pasti mau, mereka pasti mampu. Anak-anak muda. Nah, termasuk juga bagaimana Asita dalam hal ini sebagai asosiasi terbesar di negeri ini di sektor pariwisata, kunjungan pariwisata, agen pariwisata berperan aktif. Kalau kue 400 triliun atau bisa mengalahkan Thailand yang 970 triliun itu terjadi, makmur kita semua, makmur semua agen-agen pariwisata, makmur semua biro-biro perjalanan pariwisata. Derivatifnya besar. Apa itu? Kerajinan produk-produk UMKM. Ya, bisa dijual. Produk-produk kearifan lokal di mana para turis berkunjung. Ya. Itu kan bisa menjadi tumbuh. Tapi kalau yang datang itu backpacker, jangan-jangan mereka itu pergi bekerja ke tempat produsen kerajinan-kerajinan rumahan. Malah mereka cari kerja di sini. Kan repot kita jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu, saya kemarin mendorong Dirjen Imigrasi. Karena dia lebih muda, saya panggil Adinda. Adinda, apa yang disampaikan Bapak Presiden tidak perlu Adinda cemaskan. Justru itu senjata bagi Adinda untuk melakukan pendobrakan.
undang semua stakeholder, shareholder terkait. Jika tidak ada yang mau, lapor sama presiden. Pak Presiden, kami udah payah. Tapi mereka nggak mau. Mohon arahan Pak Presiden. Mereka yang dipecat atau kami yang memecat. Ini lagi semangat begini ya. Rejo itu semangatnya begitu. Karena nggak tahu lah, mudah-mudahan. Dia apa kata dengan begini ya. Kata Dirjen Imigrasi. Oh yes, iya bang, siap bang kata dia gitu. Siap bang. Oh, nyambut baik. Jangan takut. Nyambut baik. Ini presiden kita sebetulnya memberi semangat, bukan nakut-nakutin. Kenapa? Karena Adinda itu kan bekerja dengan ikhlas. Adinda itu seorang profesional, seorang guru besar. Nggak perlu takut. Nah, jabatan itu kan amanah. Banyak pihak di media online kita baca, termasuk dari kalangan akademis, kalangan politisi juga ada, praktisi juga ada. Udah kapan ini dilakukan seleksi Dirjen Imigrasi gitu? Apakah memang yang disampaikan? Apakah memang yang disampaikan Presiden ini solusinya adalah mengganti Dirjen Imigrasi? Begini, siapapun dirjennya, jika tidak beradaptasi dengan kecepatan teknologi ini, bullshit. Percaya deh, siapapun dirjennya. Jadi nggak ngaruh dong sebetulnya. Nggak ngaruh. Masuk orang baru belajar lagi dari bawah, dari mula. Apalagi orang dari luar ya masuk, belajar lagi dari mula. Dia nggak paham juga dengan sistem IT, dia nggak paham dengan sistem komunikasi, nggak paham bagaimana membuat semua menjadi mudah tapi akurat. Ya susah. Susah. Kalau gitu apa solusinya, Bang? Solusinya pakai dulu yang ada ini karena sudah cukup ilmunya, tinggal diberikan dorongan, tinggal diberikan penguatan. Semua hambatan support dia untuk menyelesaikan. Umpamanya seperti Simponi Himbara, itu terkaitnya di mana? Menteri Keuangan umpamanya. Yuk datang menghadap ke Menteri Keuangan atau dirjen apa yang terkait di Departemen Keuangan untuk itu. Kemudian banknya, Bank Himbara umpamanya, datang ke Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN juga support karena ini terkait dengan penerimaan negara, pelayanan negara, akuntabilitas negara, pride-nya negara dalam melayani tamu-tamu yang datang dan orang-orang yang datang itu berkualitas. Kan itu target kita. Loh, apa hubungannya visa imigrasi dengan Simponi? Iya. Kan Pembayaran tadi ketika mereka mendaftar apply dari negara masing-masing, mereka kan wajib bayar. Iya, Kan bayar kita online. Digitalisasikan, bayar online. Iya. Kalau bank kita tidak menerima pembayaran online dari sana, dari uang mata uang yang di dunia, yang berlaku di dunia, kan nggak jadi. Yang ada adalah mereka diterima dulu pendaftaran visanya, begitu dia masuk, dia sampai di Indonesia, dia membayar visa, nggak ada visanya, dia cari dulu money changer, ditukar uangnya di money changer, ngantri. Itu tadi yang ngantri sampai kita lihat tadi itu ya. Panjang. Iya, tuh. Yang kayak ngular itu. Nah, kayak gini kan umpamanya analoginya tuh. Oh. Ular gitu kan. Iya. Kalau fasilitas di bandara kita cukup buat menerima, buat melayani orang ngantri yang panjang itu memadai, bisa lah gak enjoy mereka. Kalau nggak fasilitasnya, bayangkan nanti ada yang memvideokan, ya kan? Padahal peristiwanya nggak demikian, dia putar di dunia. Beginilah pelayanan visa on arrival di Indonesia. Kan rugi kita jadinya. Ya, bad Orang- image-nya udah bad, udah jelek. Betul. Jadi agar himbauan presiden ini terjawab, Minum dulu ya, ini semangat nih. gelasnya cakep banget. Cakep banget Ini lah. semangatnya. Ya, lihat gelasnya. Saya gede, Bang. Kan sesuai ukurannya. Seukuran Kan ya. kecil, gede juga. Boleh ditambah, Bang. boleh. Campur boleh nggak campur? Boleh. Gitu. Campur kan nggak enak jadinya. Jadi kita memang harus memudahkan orang, tapi bukan kemudahan yang bisa dimanfaatkan orang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Ya, jadi presiden meminta proses visa ini cepat. Yes.
Lalu terkendala dengan pembayaran apa tadi simponi. Simponi Himbara umpamanya gitu. Kan bisa diperbaiki. Simponinya perbaiki Aturannya. agar visanya ini cepat prosesnya. Agar pembayaran oleh bank-bank Himbara kita worldwide, Berlaku internasional. berlaku dunia. Ini contoh lah. Contoh. Kita melihat bagaimana kerajaan Saudi memudahkan orang apply visa. Kerajaan Saudi itu sekarang duduk aja ongkang-ongkang begini. Yang ditugaskan dia adalah orang agen-agen di negara tertentu untuk jual visa dia. Agen-agen di negara tertentu itulah yang mengapply. Siapa nih yang mau berangkat Saudi ini? Ini melalui kita. Dia duduk-duduk aja sana dapat duit negaranya. Pasti terjual. Yang bekerja adalah orang di negara lain yang jadi agen. Kenapa boleh? Karena para agen ini diberi kesempatan juga untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Kalau di kita coba lihat deh, boleh nggak orang membayar visa kemudian dibantu oleh agen, agennya dapatkan sedikit nilai tambah, boleh nggak? Coba lihat deh. Ya. Kenapa kita tidak? Nggak boleh. Coba. Nggak boleh. Saya ingat Di PMK. di PMK-nya kan, PMK nomor berapa tuh? Nggak boleh itu. ya kan? Kita ingat. Kira-kira 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, mengurus visa untuk berangkat umroh itu kan ngantri di kerajaan di kedutaan Saudi. Ya, panjang. Ngantri bahkan sampai ngurus 30 hari itu. Iya. Ya kan? Bayarnya murah. Berapa visa waktu itu kalau nggak salah 25 Ya 25 rial lah. 27 rial deh waktu itu. Ya kan? Ngantrinya lama. Sekarang bayar visanya 200 rial lebih, ngantri cepat. Dan itu orang ngantri. Jumlah peminatnya semakin banyak padahal semakin mahal. Iya. Kan hukumnya sekarang hampir 800 rial, Bang. tuh. Harga Coba. visa. Hampir 800 rial. Dulu cuma 27. Iya. 25, 27 rial. Sekarang 800 rial. Berapa ratus persen naik itu? Naiknya harga visa itu pelayanan yang mudah, Tapi pelayannya bagus. bagus. Maka penerimaan negaranya kan juga meningkat naik. Penerimaan negaranya naik, mereka bisa bikin apa saja di negaranya dengan uang yang melimpah. Ya karena itu. Jadi kalau visa kita diperbaiki juga online nggak apa-apa, harganya dinaikin. Tapi orang nyaman. Iya, itu dia kan orang-orang kaya, orang-orang yang punya gengsi, orang-orang yang punya pride itu kan kalau dia ngantri, Ya, lenje-lenje malas di sih. bandara, Malas. keloro-loro di bandara menunggu apa, kan mereka malas. Malas. Betul. Apa bedanya dengan orang-orang kaya Indonesia pergi perjalanan ke suatu tempat, tapi di tempat itu begitu dia mendarat sama dengan orang-orang yang backpacker itu ngantri ngumpul. Iya, kan? iya. Padahal mereka ingin belanja banyak-banyak. Padahal di atas pesawat aja kelasnya udah dibedain. Udah beda. Dia naik kelas bisnis, bisa juga naik kelas VIP. Yes. Nyampe Tapi di bawah, begitu sampai, nyampur. nyampur. Malas orang. Ini bukan soal membedakan orang dari sisi manusianya, tapi bagaimana orang bisa diperlakukan dengan sesuai dengan pride-nya mereka. Ya. Kan kita mau cari sesuatu. Itu poinnya. Jadi Rejo setuju banget nih dengan imbauan presiden. Jadi Rejo bukan hanya setuju banget, malah udah menemui Dirjen Imigrasi, menemui Menteri Hukum dan HAM agar apa yang disampaikan presiden itu jalan. Laksanakan. Tidak ada kata untuk berlambat-lambat. Harus cepat. Dan alhamdulillah diijabah, diterima dengan baik. Karena dirjennya, kita lihat nih, saya sebetulnya nggak begitu kenal dengan dirjen. Nggak kenal. Tapi ketika bertemu, saya memahami. Ini orang pekerja. Ini orang tulus bekerja. Banyak keputusan-keputusan yang dia buat. Contohnya yang terakhir ini. Begitu presiden beritakan kitas dalam 14 hari selama ini menjadi 4 hari. Bentar lagi mungkin menjadi 4 jam. Asal diperbaiki dulu nih. Langsung ada perubahan ya Iya. dari Jadi Pak Dirjen. Masuk dulu orang-orang itu, dia bekerja dulu baru diproses. Tapi dia udah datang dulu belanja-belanja ini. Iya kan? Iya. Jangan orang disuruh ngantri lama-lama. Belanja dulu. Iya.
Mungkin bisa disebutkan Bang, agar masyarakat Indonesia tahu Pak Dirjennya namanya siapa? Pak Dirjen Imigrasi. Udah buka di Google aja lah. Tapi udah definitif sebagai Dirjen? Atau? Nah, definitif atau tidak itu kan haknya presiden ya. Tapi ada satu kalimat atau satu filosofis yang bagus ya, filsafat yang bagus. Seorang tokoh yang baik itu adalah yang mengerjakan melebihi dari wewenangnya untuk kebaikan. Tapi kalau seorang pecundang itu dia nggak mampu mengerjakan bahkan level terendah sekalipun dari wewenang yang dia kerjakan. Nah, kalau saya lihat nih Dirjen ini seorang tokoh ini, dia seorang petarung ini. Seorang petarung itu nggak begitu penting lah, dia masih PLT kah? Oh, oke. Dia definitif kah? Ada yang definitif nggak bisa kerja. Jadi yang penting ini kerja. Yang gitu ya. penting itu adalah resultnya, hasilnya, outputnya. Buat apa orang dengan begitu luas wilayah kerja diberikan? Tapi Nggak bisa ngapa-ngapain. yang dikerjakan dia cuma si iprit-iprit. Kan rugi ya pemberi tugasnya. Iya. Itu. Iya. Jadi kira-kira itu. Kalau Ya. ada pertanyaan lain. Last quote Bang, last quote. Ada pesan Bang untuk masyarakat Indonesia? Minum dulu. Minum lagi. Apa Bang pesan terakhir masyarakat Indonesia? Karena kita pengen visa ini cepat banget nih berlakunya. Bisa online gitu loh. Masa kalah sama Jadi Turki? begini, pesannya khusus untuk menyambut dunia pariwisata. Saudara-saudaraku, warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, infrastruktur kita sudah dibangun sedemikian masif oleh Presiden Joko Widodo. Jalan tol, pelabuhan, bandara, destinasi wisata, dan lain-lain. Joko Widodo terkenal sebagai presiden yang humble dan wise di mata dunia. Sekarang kita akan menjadi tuan rumah sidang G20. Mari sambut kedatangan pariwisata, wisatawan dunia itu ke Indonesia dengan keramah tamahan ciri khas Indonesia. Persembahkan kepada mereka segala kebaikan-kebaikan berbasis kepada kearifan lokal negara kita. Insya Allah, wisatawan yang datang, produksi-produksi UMKM yang akan dikunjungi oleh wisatawan menjadi peningkat daya saing kita secara global. Jadi peningkat bagi pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia secara global. Itu pesan Ketum Rejo. Terima kasih. Cakep Bang. Terima kasih. Masyarakat Indonesia, kita jumpa lagi di lain kesempatan.